Assalamualaikum anak-anak solih solihah. Kembali lagi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ada yang sudah tahu apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan yaitu menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Dalil tentang kewajiban berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, hukumnya puasa di bulan Ramadan itu wajib, yang apabila ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita harus memperhatikan beberapa syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Syarat wajib puasa yang pertama, beragama Islam. Jadi setiap orang yang mengaku agamanya Islam, maka ketika datangnya bulan Ramadan, maka kita wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, berakal, akalnya sehat. Jadi orang gila tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga, baligh. Jadi baligh di sini sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk atau sudah dewasa itu. Tapi kalau misalkan anak-anak, mereka belum wajib untuk melaksanakan puasa, akan tetapi mereka harus dibimbing, dianjurkan untuk belajar melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Contoh misalkan ada yang sakit-sakitan sehingga kalau dia melaksanakan puasa maka sakitnya akan lebih parah. Terus ada lagi nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua sekali. Nah, mereka-mereka itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Lalu syarat sah puasa. Yang pertama, suci dari haid dan nifas. Jadi, kalau perempuan sedang haid ataupun nifas, maka tidak sah untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Puasa itu tidak hanya wajib, hukumnya ada juga yang sunnah dan ada yang haram atau yang dilarang seperti hari-hari tasyrik. Contoh di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, dilarang untuk melaksanakan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu yang pertama, muntah disengaja. Ketika kita sedang berpuasa,
Misalkan dengan sengaja kita melihat kotoran-kotoran, misalkan kotoran hewan, sehingga memancing kita untuk ingin muntah, padahal kita sedang berpuasa. Nah, itu membatalkan puasa. Yang kedua, haid atau nifas bagi perempuan. Yang ketiga, hilang akal. Ini disebabkan gila ataupun pingsan, ya walaupun sebentar. Yang keempat, murtad, keluar dari agama Islam. Ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan, yang pertama sholat tarawih. Sholat tarawih yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada malam di bulan Ramadan. Hukum mengerjakan sholat sunnah tarawih adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, dan dapat dikerjakan sendiri ataupun berjamaah. Sholat tarawih dilaksanakan sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Lalu yang kedua, ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan yaitu tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan menjadi sangat mulia karena pada bulan inilah pertama kali diturunkannya kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi hidup seluruh umat manusia. Selain itu, membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang paling utama dan paling banyak pahalanya, terutama jika dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, anak-anak solih-solihah, di bulan Ramadan ini kita juga harus bersikap sabar dan bisa mengendalikan diri. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya jiwa manusia itu selalu ingin beribadah dan berbuat kebaikan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan membutuhkan kesabaran, terutama kemaksiatan yang mudah sekali dilakukan seperti contohnya ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi ujian dan cobaan dari Allah itu membutuhkan kesabaran, karena jika kita tidak sabar akan menimbulkan perbuatan dan kemaksiatan yang lain. Sudah tahukah kalian tentang hikmah puasa Ramadan? Apabila puasa Ramadan dilaksanakan dengan baik, maka pasti akan mendatangkan hikmah dan kebaikan bagi kita semua. Yang pertama, puasa Ramadan dapat menyehatkan jasmani dan rohani. Jadi, selama berpuasa, lambung kita itu beristirahat, sehingga bagus untuk pencernaan kita. Dan yang kedua, melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Yang ketiga, melatih sikap jujur. Jadi, berpuasa itu kan hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi, kalau misalkan kita tidak berpuasa ataupun berpuasa, tidak ada orang lain yang tahu kecuali Allah yang tahu. Yang keempat, melatih sikap disiplin. Yang kelima, salah satu cara untuk meraih ketakwaan. Dan yang keenam, ikut merasakan yang kesusahan. Jadi, selama seharian penuh kita berpuasa, maka kita akan merasakan haus, lapar. Nah, di sana kita ikut merasakan bagaimana orang lain yang kesusahan, yang sehari-harinya tidak ada makanan ataupun minuman. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini mengenai puasa Ramadan yaitu yang pertama, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa di sini bukan hanya makan dan minum dengan disengaja, tetapi kita juga harus bisa menahan diri dari hawa nafsu, amarah, karena hal itu juga akan dapat membatalkan puasa. Yang kedua, ketentuan puasa meliputi syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu banyak hal-hal yang harus kita ikuti. Yang pertama itu syarat wajib puasanya, syarat sah puasanya, dan hal-hal yang membatalkan puasanya.
Yang ketiga, banyak hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya seperti tadi sudah dijelaskan, melatih kejujuran, melatih disiplin juga. Yang keempat, puasa dapat melatih kesabaran dan pengendalian diri. Jadi selama berpuasa, kalau puasa kita kerjakan dengan baik, maka insya Allah akan melatih kita untuk bersabar dan kita bisa mengendalikan diri. Yang kelima, umat Islam wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi, karena ini hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, maka wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi, kalau misalkan tidak melaksanakan ibadah puasa, maka kita akan berdosa. Yang keenam, puasa mendidik kita untuk bersabar. Nah, selama sebulan penuh, menahan diri dari lapar, dari haus, juga dari hawa nafsu amarah. Maka insya Allah jika kita melaksanakan puasa dengan baik, maka akan melatih kita untuk bersabar. Sekarang ada info menarik nih tentang puasa Ramadan. Ternyata puasa Ramadan itu wajib bagi setiap umat Islam, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Selain itu, puasa Ramadan dilaksanakan 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Jadi, selain di bulan Ramadan itu bukan puasa Ramadan namanya, tetapi termasuk puasa sunnah. Oke, sampai sini paham ya? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.